bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu dari semua yang mau kita sampaikan tentang bahaya pergaulan bebas, ancaman hukuman pergaulan bebas, lalu kemudian nasihat tentang pergaulan bebas, itu pintu masuknya itu adalah komunikasi. Maka surat Ali Imran ayat 159, wasyawirhum fil amr, musyawarah, dialog antara Luqman dengan anaknya, ya bunayya, dialog antara Nabi Ibrahim dengan Ismail, dialog antara Allah dengan Nabi, dialog antara Nabi dengan umat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka 'anil ahillah, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', yas'alunaka 'anil anfal, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Ada dialog. Jadi sekarang ini dialog ini yang tidak ada. Makan dikasih, baju hari raya dibelikan, sepatu baru dibawa ke mall, jalan, tapi tidak ada dialog. Sehingga kalau tidak ada dialog, ya kita tidak mengenal orang. Kita kenal orang itu kan dari ngobrol, dari dialog itu. Nah, jadi dibuka dialog. Kalau tidak bisa dialog secara lisan, ada sebagian orang dia buntu kalau ngomong, maka coba dialog secara tulisan. Ya, jadi coba dikasih dia kertas, apa mau, apa yang dia mau, dengan tidak ada ancaman. Kalau nanti terus terang, nanti malah akan terancam, itu orang tidak mau. Dia akan memprotek dirinya untuk tidak mau mendapatkan efek negatif dari berterus terang menjadi satu dosa. Orang kalau terus terang itu dosa, dia nggak mau. Dia akan tetap tertutup. Akhirnya mulutnya bilang iya, tapi sebetulnya yang dia lakukan tetap berjalan. Nah, kita tidak mau seperti itu. Jadi yang pertama kali adalah dialog komunikasi yang baik. Kita jelaskan efek dari pergaulan bebas itu. Apa efek negatifnya? Efek negatif. Nazratun, pandangan. Wabtisamun, senyuman. Fasalamun, salam. Fakalamun, ngomong. Famau'idun, janjian. Faliqa'un, pertemuan. Kalau sudah pertemuan, terjadilah apa yang terjadi. Berawal dari tukar nomor, mencari di FB, di IG, berlanjut ke WhatsApp, terjadilah apa yang terjadi. Malu kita untuk menceritakannya di depan orang-orang yang tidak layak untuk mendengar yang tidak baik. Nah, jadi itu kita ceritakan efek itu semua. Karena faqsusil qasasa, ceritakanlah kisah-kisah. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan orang berpikir dengan kisah itu. Ada anak si fulan dibiayai belajar di luar kota, uang dikirim terus, terjebak pada pergaulan bebas, akhirnya hamil, laki-laki tidak bertanggung jawab, kuliah berhenti, paksa diungsikan, aborsi. Ada yang tidak aborsi sampai melahirkan anak. Bagaimana masa depan dia? Bagaimana kalau menikah? Apa ada laki-laki yang mau menerima? Kalaupun ada laki-laki yang mau menerima, bagaimana pandangan orang terhadap dia ke depan? Kan tidak selamanya hubungan itu baik. Iya kalau baik-baik. Kalau pas lagi bertengkar, kelahi, apa yang akan keluar dari mulut orang bisa aja dia silap khilaf. Lalu kemudian bagaimana dengan nasib anak tersebut? Siapa yang mau menjaganya? Belum lagi anak itu nanti dewasa, dia mau nikah, siapa walinya? Itu
konfliknya merembet kemana-mana itu. Nah, itu kita ceritakan rasional, sehingga orang dalam kesadaran penuh berpikir nanti saat mengambil keputusan dia akan, oh ternyata kalau saya teruskan, biasakan untuk mengambil keputusan dengan membuat garis di kertas. Bagaimana berpikir yang baik, garis di kertas, positif, negatif. Kalau saya ambil ini, apa positifnya, apa negatifnya, negatif. Kira-kira ini kalau saya teruskan ini apa untungnya buat saya? Hanya sekedar enjoy, jalan-jalan, fun, menikmati hidup. Apalah gunanya ke depan? Tanggung jawab. Islam ini agama yang mendidik orang untuk bertanggung jawab. Makanya kalau kita nggak sanggup, ya satu-satunya solusi lagi pondok pesantren. Saya dengan segala kesibukan saya 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin keluar, Selasa, Rabu, Kamis di pondok, Selasa, Kamis di pondok, Rabu ngajar tamu lagi, kesibukan. Tidak akan bisa full mengontrol. Maka solusinya ya pondok. Pondok pesantren itu saudara kita. Makanya kalau ada orang yang membusukkan pondok pesantren, berarti dia membusukkan saudara kita. Pondok pesantren itu partner, teman kita yang menyelamatkan anak kita. Anak bangsa ini sedang diselamatkan pesantren. Bahwa ada yang jahat, predator, berita macam-macam, ya hukum, negara ini negara hukum. Predator-predator itu ditangkap, ditembak mati untuk menyelamatkan. Karena dia sudah merusak. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Diangkat-angkat terus berita. Padahal perjuangan pondok pesantren memerdekakan negeri ini. Setelah merdeka, mengisi kemerdekaan. Ketika muncul penyakit masyarakat, pekat, pondoklah yang menjadi solusi obatnya. Jangan dijelekkan terus, ditekan terus ini pondok pesantren. Apa kita mau masyarakat ini menjadi rusak? Karena obatnya kita ejek terus. Padahal itu hanya 0, sekian persen. Saya tidak membenarkan kekeliruan, kesalahan itu. Tapi yang salah-salah itu mesti ditindak hukum. Mesti ada hukum, mesti ada punishment, hukuman. Nah, jadi dikontrol ini amat sangat baik. Kita punya teman, punya sahabat. Apa guna kawan-kawan kita di grup-grup WhatsApp itu? Teman kita di FB, kasih tahu. Kamu kalau melihat keponakan saya, melihat anak saya, ini lapor. Dan ketika kawan-kawan kita lapor, kita jangan malah mengamuk. Kita menganggap mereka merusak harga diri kita, padahal ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Saya lihat ini posting dia begini, ya terserah dia kan udah dewasa. Loh, kok malah kita jadi membela kan? Karena kita menganggap dia sudah melampau batas, dia udah masuk ke rumah kita. Kamu teman saya, jangan masuk-masuk. Ini wilayah protek saya. Oh, nggak bisa begitu. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Justru teman yang baik adalah teman yang menunjukkan kekurangan kita. Ini anak bapak ini begini. Ini dia begini. Nah, kadang ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau segan langsung menyampaikan ke saya, ya melalui orang lain. Ada tim UAS, ada kawan-kawan saya, ada sahabat saya. Sampaikan bahwa begini. Nah, itu ini bagian dari pengawasan, kontrol. Ada gharamah, punishment, hukuman. Tidak cair subsidi, dikurangi uang belanja. Di Al-Azhar ada hukuman kalau tidak lulus 3 mata kuliah, gagal, potong beasiswa 25%. Nggak lulus lagi 2 tahun, potong beasiswa 50%. 3 tahun nggak lulus, putus, nggak dikasih tiket pulang. Nah, jadi nggak bisa. Karena manusia ini
tidak takut dengan ucapan. Tapi kalau ada ancaman, nggak cair uang, ini motor nggak boleh dibawa, uang minyak, duit jajan sekolah, ini balik lagi kepada tega. Jadi dalam pendidikan ini memang mesti ada tega. Banyak orang yang mungkin dulu waktu hidupnya berjuang, sulit, susah, ketika punya anak, ingin membahagiakan anak dengan jor-joran, memberikan fasilitas, dari mulai kamar, kendaraan, uang jajan. Dia tidak sadar bahwa itu sebenarnya merusak. Jadi punishment, hukuman mesti ada. Ada video yang saya share beberapa hari yang lalu, tentang orang melihat Tuhan itu begitu kejam. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka melepuh karena terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Kulit yang hancur, melepuh, terbakar, ganti kulit yang baru, bakar lagi. Punishment. Kejam sekali Tuhan itu, kata dia. Tuhan apa ini yang kejam sekali begini? Tapi begitu melihat perlakuan orang Israel ke Palestina, memang layak hukuman Allah ini. Bagaimana dengan kekejaman Fir'aun, kekejaman Namrus? Nah, jadi kalau kita anggap ini saya nggak sayang sama anak ini, maka definisi sayang itu bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kasih sayang, tapi kasih sayang yang benar adalah yang menyelamatkan orang lain. Bukan kasih sayang yang justru menjerumuskan ke dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sudah dilakukan, dialog sudah, efek negatifnya begini, yang positifnya begini, ditarik ke diri, kontrol sudah, hukuman sudah, ad-du'a silahul mu'min. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Berikan aku anak yang soleh, ya Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berikan aku keturunan yang baik-baik, ya Allah. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawasul dengan surat Al-Fatihah. Ya Allah, berkat kemuliaan surat Al-Fatihah ini, lembutkan hatinya. Al-Fatihah. Waktu berdoa itu bayangkan wajahnya. Salat hajat malam, usolli sunnatal hajat, aku salat sunat hajat 2 rakaat. Ya Allah, mengadu kepada Allah. Banyak orang menghafal doa. Kita bukan menghafal doa, kita memang betul-betul berdoa. Allah hanya sekedar berdoa, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Oke, doa bahasa Arab iya. Tapi doa dengan bahasa kita. Ini anak ini sedang begini. Allah ngobrol dengan Allah, minta kepada Allah, sehingga dengan ucapan itu lebih merasuk ke dalam hati, masuk ke akal pikiran, lebih khusyuk, meneteskan air mata. Allah ingin kita itu merasa rendah. Ketika kita merasa rendah, kita nggak punya apa-apa. Kenapa ada masalah? Karena dengan ada masalah itulah manusia ini merasa sangat rendah. Dan ketika manusia merasa sangat rendah, dia bersimpuh, dia merasa tidak punya apa-apa, disitulah Allah mengangkat dia. Kalau kita masih merasa akulah yang hebat, aku kesempurnaan milik Allah, justru kita menjadi saingan Allah. Allah tidak mau ada saingan, la syarikalah. Nah, jadi kita merasa diri kita sangat hina, tidak ada apa-apa. Doa ini amat sangat mustajab. Berapa banyak orang-orang tua yang anaknya tidak benar, tapi karena doa yang luar biasa. Ada doa orang tua yang membawa air zam-zam 7 putaran. Doanya cuma satu, airnya diminumkan, dimandikan, anaknya jadi baik. Ada orang tua yang membacakan Al-Fatihah 1 kali, 10 kali, 100 kali. Ada orang tua yang menzikirkan anak, mentuajuhkan anak, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa memang setulus-tulus doa. Maka itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau amal, ada orang yang rajin baca Quran, rajin berzikir, maka amalnya itu berhenti setelah kematian, putus. Tapi kalau amal tentang anak-anak ini, maka kita serius betul-betul, karena itu diantara amal yang terus mengalir. Anak-anak adalah investasi
yang akan terus mengalir walaupun kita sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menghadap Allah, mereka bangun di tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mereka bermunajat kepada Allah, meneteskan air mata. Disitulah kebahagiaan yang tidak terhingga dari seorang hamba Allah, karena sudah berhasil lewat dari satu ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah itu artinya ujian. Fitnah artinya azab. Dia bisa menjadi nikmat, tapi dia juga bisa menjadi azab. Itu poin yang usaha ikhtiar kita untuk menyelamatkan anak-anak kita dari pergaulan bebas. 30 menit saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bagaimana melindungi anak kita dari pergaulan bebas. Materinya cocok banget ya Bapak Ibu untuk para pendidik, para guru-guru, ya kalau secara umum untuk orang tua. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Yang ingin bertanya, saya persilahkan. Di situ ada fitur raise hand. Saya izin turunkan dulu, lower all hand. Nah, sekarang silakan angkat tangannya, sampaikan pertanyaannya. Oke, Ibu Anti dari Pekalongan. Mic-nya dibuka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ustadz, saya ingin bertanya sampai batas mana, misalkan usia anak saya kan sudah mahasiswi. Orang tua wajib atau berhak mengontrol ibadah anak. Itu saja Ustadz. Terima kasih. Tahun 2019 umur saya 42 tahun. Umur 42 tahun saya ustadz. Ibu saya almarhumah masih mengontrol semuanya. Jadi ibu saya bukan hanya seorang perempuan yang melahirkan, tapi mendidik kami. Saya, adik saya, beliau sangat keras tentang masalah ibadah. Jadi tidak ada batasan dalam Islam. Umur 18 sudah dewasa, enggak ada. Mendidik anak ini minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Membangunkan subuh, membangunkan tahajud malam, menasehati, tidak pernah berhenti. Ketika ibu ayah sudah berhenti menganggap selesai, maka kiamat sudah terjadi. Jadi saya menemukan nyata yang selama belajar saya ketemu ayatnya, ketemu hadisnya, tapi nyatanya itu dalam aplikasi nyata pengamalannya di tengah keluarga saya, ibu saya, yang tidak ada batasan. Walaupun saya sudah jadi ustadz, dia tidak pernah berpikir dia udah ustadz udah selesai, enggak. Dia tetap melihat saya sebagai anak. Dia tidak pernah melihat saya sebagai ustadz. Jadi ibu tetap mengontrol ibadah. Bahkan ada orang-orang tua yang cuek, yang tidak mau tahu, diam. Memang ada tipe begitu. Tapi ada orang tua yang bicara, ngomong, speak up. Maka dalam Islam orang tua itu mesti ngomong, mesti bicara. Bedanya ada yang ngomong banyak, ada yang ngomong pendek. Kalau termasuk orang yang tidak suka merepet, ngomong pendek, tetap pendek. Sholat kamu, pakai hijab, jilbab panjang, jaga pergaulan. Jadi tidak ada pernah berhenti. Kapan kita berhenti? Dia mati atau kita mati? Kalau bahasa ibu saya dulu gitu. Aku nih berhenti bercakap dua gendangnya. Kalau tak aku mati, kau mati. Kalau kau mati berhenti aku bercakap. Kalau aku mati nanti kau udah nggak dengar lagi. Betul cakap dia.
Meninggal dia berhenti mendengar, rindu pula mendengar cakapnya. Menanya ibadah kita segala macam. Demikian Ibu, mudah-mudahan kita tidak pernah lelah menyelamatkan anak-anak kita. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakallah Ustaz. Jazakallah Ustaz Alvin. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Anti. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Kita lanjut ya. Berikutnya saya persilahkan Ibu Mia dari Lombok. Terima kasih Ustadz. Izin bertanya, saya 11 bersaudara, kemudian orang tua saya yang sekarang tidak ingin melihat adik saya yang terakhir itu merasakan apa yang sudah kami lalui sebagai saudara-saudaranya, sehingga didikannya yang sekarang itu berbeda Ustadz dengan didikan waktu di era saya. Nah, bagaimanakah sikap saya sebagai seorang anak ke orang tua saya, kemudian bagaimanakah sikap saya ke adik saya, apakah saya boleh menasihatinya atau tidak? Terima kasih. Standar kebenaran dalam Islam itu bukan dilakukan oleh orang terkenal. Kalau dilakukan orang terkenal benar. Dilakukan oleh tokoh, kalau dilakukan tokoh benar. Dilakukan orang tua, kalau dilakukan orang tua benar. Bukan itu. Standar kebenaran adalah rumusan yang dibuat ulama berdasarkan Quran dan Sunnah. Jadi kalau orang tua kita dulu dengan 11 bersaudara, orang tua mengontrol sholatnya, tidurnya, pendidikannya, ngajinya. Lalu kemudian zaman berubah, lalu kemudian adik kita menganggap, ah ini kadaluarsa, bebaskan saja. Yang salah itu, ini bukan masalah orang tua dan adik. Yang salah itu adalah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Begitu juga sebaliknya. Kalau karena keluarga banyak, lalu orang tua tidak sempat menasehati anak, akhirnya ya udah biar aja kacau balau. Sementara adik kita zaman modern sekarang, anak-anak diawasi dengan CCTV, diajak ngaji, didatangkan guru. Yang benar itu anak, gitu. Jadi anak bisa aja benar, orang tua bisa aja salah. Jadi mana yang kita pakai? Yang kita pakai yang benar menurut Al-Quran, menurut Sunnah Nabi, yang disusun secara sistematis oleh ulama. Jadi yang panutan kita ini 3, Quran, Sunnah, Al-Ulama, Warathatul Anbiya. Ikut ulama itu sudah ikut Quran Sunnah, karena ulama tidak membuat satu hukum keluar dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima Terima kasih. kasih. Ya. Oke, terima kasih Bu Mia. Kita lanjut ya. Bapak Ibu, mohon maaf malam hari ini salah sampai jam 9 ya, sampai jam 9 malam. Kita lanjut penanya berikutnya ke Ikhwan. Bapak Ikamullah dari Serdang, dari Deli Serdang. Buka dulu mic-nya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan masalah anak ini Ustaz. Kalau anak sudah berkeluarga, tinggal satu rumah sama saya. Jadi kalau kita suruh sholat, diiyakannya, tapi belum tentu dikerjakannya. Jadi apakah kita dikenakan berdosa juga kita Ustaz? Maksudnya harus kita tengok di kamarnya apakah dia mengerjakan sholat, apa gimana Ustaz? Apa berdosa juga kita, maksudnya udah kita suruh tapi nggak dikerjakannya, gimana itu Ustaz? Sekian dan terima kasih Ustaz, mohon penjelasannya.
Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat wa hum abna'u sab'a sinin. Suruh dia salat umur 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah, dipukul umur 10. Kalau sudah akil balik tak salat diusir. Kami dulu yang paling keras ibu. Kalian kalau tak sembahyang jangan di rumah nih, aku tak mau serumah sama binatang. Keluar kalian dari rumah. Tak ada kami berani melawan. Saya laki-laki, adik saya laki-laki. Keras memang pendidikan ibu saya. Keras. Tak ada tawar-menawar sama dia. Jadi anak-anak ini dia dites-tesnya dulu. Kira-kira kalau gini ku buat apa respon? Kenapa bisa berani dia? Karena dia nengok tak ada ketegasan. Karena tak ada ketegasan, ya itulah sampai dia tua. Kalau dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Tapi kita tidak pernah berhenti. Saya pun bisa saja mengalami kesilapan, kesalahan. Jadi kita tetap perbaiki, kita nasihati, kita hadirkan ustadz pengajian keluarga di rumah tentang sholat. Kita kirim terus di grup keluarga pengajian. Kita tanya udah sholat atau belum. Tak pernah muak kita. Karena ini tanggung jawab kita di hadapan Allah SWT. Kullukum ra'in. Doa juga kita tiap malam, ya Allah bukakan pintu hatinya supaya sholat, ya Allah. Tak pernah berhenti. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk anak-anak kita insya Allah.